Ya, Ibu, ini silakan dimulai Ibu Safrida, sudah mulai rekam. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadari wasri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat bertatap maya pada malam ini, yaitu hari Kamis tanggal 13 Oktober 2023 dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka webinar Kanvalovers Nusantara seri 23, dan tidak lupa selawat dan salam kita hadiahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita diberi kesehatan pada malam hari ini. Baik, yang saya hormati Bapak Denny Rohendi atau Kang Dero, sebagai founder Kanvalovers Nusantara, guru duta Kanvalovers, fasilitator guru penggerak, dan sebagai duta teknologi dan sebagai mentor Google Master Trainer. Dan yang saya hormati Ketua Komunitas Kanvalovers Nusantara yaitu Kang Ihin, Ibu Sekretari 1 yaitu Kanvalovers Nusantara yaitu Bu Neng Fitriani Sitawati. Saya hormati Ibu Sekretaris 2 yaitu Ibu Ihin Iriansyah, dan saya hormati Ibu Bendahara kita yaitu Ibu Ngarmi, dan saya hormati Koordinator Kanvalovers Nusantara Ibu Mardiani, dan yang saya hormati juga Ketua Kabupaten Kota Kanvalovers Nusantara yang hadir pada malam hari ini. Baik, yang saya hormati Bapak narasumber kita yaitu Pak Erwin Teja Somantri yang hadir pada hari ini. Selamat malam, Pak. Dan yang saya banggakan juga, ya baik. Dan yang saya banggakan juga pada malam hari ini Bapak Ibu hebat yang ada di seluruh Indonesia. Baiklah, marilah kita buka acara webinar pada malam hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan acara hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin agak duduk siap. Indonesia Oke, baiklah. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari keynote speaker oleh pengurus Kanvalovers Nusantara yaitu kepada Ibu Ngarmi. Kami persilahkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat bergabung di sesi webinar Kanvalofon Nusantara Berbagi yang ke-23. Sebelum melanjutkan acara kegiatan webinar malam ini, izinkan saya selaku keynote speaker memperkenalkan diri. Saya Ngarmi, Bendahara Kanvalofon Nusantara dari Pemalang. Oke Bapak Ibu semua, tema webinar kita malam ini dengan judul berkenalan dengan Chromebook untuk pembelajaran kolaboratif yang akan dipaparkan oleh narasumber kita, Bapak Erwin Tejo Sumantri, dan didampingi oleh Ibu moderator kita yang cantik yaitu Ibu Sabida Yani. Semoga diberikan kelancaran, meskipun tadi sedikit ada kendala, kami mohon maaf karena sesuatu hal terjadi dari perangkat ya Bu Ning ya. Kami minta maaf, tapi alhamdulillah mudah-mudahan selanjutnya kita diberikan kelancaran untuk melaksanakan kegiatan webinar malam hari ini. Sesuai dengan tema malam hari ini, mengapa Chromebook dijadikan sebagai pilihan untuk pembelajaran para peserta didik? Ternyata Chromebook mempunyai kelebihan dari sisi keamanan dan kemudahan. Di antaranya berbasis cloud, terus proteksi terhadap virus, pembaharuan otomatis, cepat dan responsif. Untuk lebih jelasnya dan detailnya dipersilahkan nanti untuk menyimak pemaparan dari Pak Erwin Tejo Sumantri. Waktu kami persilahkan kepada Ibu Sabida. Monggo Ibu sebagai pengantar, mudah-mudahan para peserta webinar malam hari ini bisa mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan webinar malam hari ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ngarmi. Baik, selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu kepada kami persilahkan kepada Bapak narasumber kita yaitu Bapak Erwin Tejo Sumantri. Kepada Bapak kami persilahkan secara hormat. Ya, siap Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati founder dan ketua koordinator serta para pengurus Kanvalofon Nusantara, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diundang untuk berbagi praktik baik mengenai pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran yang kolaboratif. Ini sangat senang sekali saya karena ini jarang ya diundang di luar komunitas begitu Bu ya. Di komunitas, terutama ini di komunitas Kanvalofon Nusantara yang luar biasa. Saya lihat ternyata ini lebih banyak ibu-ibu. Dan memang di mana-mana ya di webinar apapun ini kelihatannya ibu-ibu ini lebih bersemangat untuk mengikuti webinar dibanding dengan bapak-bapak. Tapi bapak-bapak juga ya ini luar biasa ya. Ada Pak Supriyanto, kemudian juga ada Pak Hasani. Ya. Ini luar biasa. Kita di saat kita istirahat ini menyempatkan waktu untuk belajar ya. Dan terima kasih kepada Kang Dero yang sudah mengundang gitu, memberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik ya tentang Chromebook. Juga saya juga tadinya agak bingung Kang, ini kan komunitas Kanvaloper gitu ya. Ya kenapa tidak ngobrolkan Pak katanya ya, ini justru katanya supaya ya berbeda gitu materinya. Nah, kenapa kita malam ini topiknya tentang Chromebook? Ini karena selama 2 tahun ya, terutama ini pemerintah secara aktif memberikan bantuan itu hampir ke
semua sekolah gitu di seluruh Indonesia. Nah, ada yang mendapatkan 15 unit, kemudian juga ada yang mendapatkan 22 unit ya untuk tahun sekarang. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu Bapak Ibu siapa sekolahnya yang sudah mendapatkan bantuan Chromebook. Silakan acungkan tangannya. Saya Pak. Oh, sudah dapat ya Bu ya? Hanya satu sekolah Bapak Ibu. Bu Sriyanti ini dapat juga ya. Bu Sri, kemudian Bu Kuniasari, Bu Neng, Bu Ngarmi, Bu Sriyanti juga udah dapat. Jadi ini sebagian besar justru udah 2 tahun. Sebagian besar ternyata belum dapatkan Chromebook. Nah, pertama kita ingin tahu nih bagaimana cara mendapatkan Chromebook Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan Chromebook? Ini ternyata ya berbeda dengan zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau ingin mendapatkan bantuan biasanya tiap sekolah itu membuat proposal, gitu. Mengajukan proposal, kemudian melakukan PDKT ke Disdik atau kemudian ke direktorat, barulah bantuan turun. Nah, untuk sejak adanya Dapodik itu mekanisme bantuan itu dirubah. Jadi semuanya bersumber dari data yang ada di Dapodik, begitu ya. Kalau di Dapodiknya Bapak Ibu misalnya ya terdata di pusat bahwa kita masih minim gitu ya, masih kekurangan alat-alat TK, maka secara otomatis itu akan dicatat oleh pemerintah untuk menjadi sasaran penerima Chromebook gitu. Dan selanjutnya juga untuk mendapatkan Chromebook Bapak Ibu bisa dilakukan oleh operator sekolah melalui website Perpal TIK. Barangkali di sini ada yang merangkap jadi operator Dapodik atau operator BOS Bapak Ibu? Ada ya barangkali ya. Nah, ini nanti bisa mengunjungi website Perpal TIK ya untuk mengisi data sekolah kita, gitu, terutama alat-alat TIK yang dimiliki, dan itu diisi seadanya. Misalnya kalau di sekolah kita baru memiliki 3 laptop ya kita isi 3 laptop gitu ya. Kalau ada 10 ada 10. Kemudian kondisinya juga disampaikan. Jadi jangan sampai kita punya banyak laptop tapi rusak, tidak dilaporkan ke pemerintah, akhirnya nggak dapat bantuan begitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga untuk Chromebook ini Bapak Ibu, ini pengalaman saya pribadi ya, yang sudah 2 tahun lebih mendapatkan Chromebook ya, untuk mendapatkan sekolah saya pertama kan dulu saya di SMP ya Bapak Ibu ya. Mengajar di SMP itu tahun 2020 sudah dapat Chromebook sebanyak 30 unit Bapak Ibu, alhamdulillah. Nah, berikutnya saya pindah ke sekolah dasar gitu, pindah tugas. Dan sekolah saya mendapatkan 15 Chromebook. Dan penampilan Chromebooknya seperti ini ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan tema kita malam ini yaitu berkenalan dengan Chromebook. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu. Dek, nggak stabil loh, Dek. Nah, bisa ya, bisa nih, dilihat Dek, goyang ya. nih, Dek. Bisa. Nah, jadi Chromebook ini kan, Dek? Ya. Bilang sama itu dengan laptop pada umumnya ya. Chromebook ini ukurannya sama, tampilannya juga sama. Nah, Chromebook ini ya. Yang membedakannya adalah sistem operasi atau aplikasi, di mana biasanya kita dalam aktivitas sehari-hari menggunakan laptop dengan sistem operasi Windows. Barangkali Bapak Ibu mengalami dulu menggunakan laptop ya, menggunakan Windows XP, Windows kemudian naik lagi ke Windows 8, dan sekarang itu yang paling banyak dipakai itu Windows 10 ya Bapak Ibu ya. Windows 10 atau Windows X. Nah, berikutnya setelah masa pandemi ini Google meluncurkan yang namanya Chromebook. Dan ini laris Bu, laku di seluruh dunia Chromebook ini. Karena terbukti Chromebook ini memang lebih ringan gitu dibandingkan dengan Windows Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menggunakan Chromebook itu tidak ada istilah loading, kemudian nge-lag ya, jutjet kalau bahasa Sunda ya. Itu tidak ada, cepat Bu. Kita ngetiknya cepat, buka aplikasi cepat. Karena memang aplikasinya
langsung disupport oleh Google begitu ya, dengan sistem operasinya Chrome OS. Jadi Chrome OS ini adalah adiknya Android, Bapak Ibu. Nah, ya, adiknya Android. Jadi Android dulu yang memang khusus digunakan di HP, dan kemudian untuk Chrome-nya digunakan di laptop. Makanya mirip-mirip HP gitu aplikasinya itu. Nah, Chromebook ini Bapak Ibu di sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan bantuan ini diharapkan ya oleh pemerintah ini agar dimanfaatkan. Karena banyak temuan di lapangan Chromebook ini malah ya dicuri begitu ya. Ada yang kebobolan dan sebagainya, baru tiba gitu belum sempat dipakai itu langsung dicuri gitu. Kemudian ada juga yang disimpan di gudang begitu saja dan kena banjir, itu ada ya kejadian, tapi saya tidak akan menyebutkan daerah mana ya. Ada yang disimpan di gudang masih di dalam keadaan apa seperti barang itu diterima gitu, belum dibuka ya, masih di dus, banjir, ya udah ya innalillahi gitu, kasihan sekali itu ya. Bahkan di kota-kota juga sangat sering terjadi ini kebobolan gitu. Karena si para kriminal ini tahu gitu sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook gitu. Ini luar biasa, bisa melacak begitu ya. Dan bukan hanya di daerah, bahkan di kota gitu. Ada sekolah yang dekat Polres malah kebobolan gitu Chromebook. Jadi untuk Bapak Ibu yang mendapatkan bantuan Chromebook, ya disarankan Chromebooknya ini lebih baik dibagikan saja seluruh guru dan tenaga pendidikan yang ada. Ya, tentu saja dengan berita acara, dengan perjanjian gitu ya. Tiap guru ini dicatat. Nah, dicatat mendapatkan Chromebook dengan nomor seri berapa. Ini di belakangnya ada nomor serinya Bapak Ibu. Ya, misalnya Ibu Ngarmi mendapat Chromebook dengan nomor seri 007 supaya nanti mudah dilacak dan didata gitu. Kemudian juga guru yang lain sama. Daripada disimpan di gudang, ya, lembab, rusak, nah, lebih baik rusak karena dipakai. Nah, jadi Bapak Ibu jangan takut disahkan oleh pemerintah apabila Chromebook yang baru dapat bantuan, kemudian berapa bulan rusak. Ya, itu tidak menjadi masalah ya, karena garansi berlaku dan bisa kita mengajukan servis ke service center yang direkomendasikan oleh pemerintah. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya. Jangan sampai punya Chromebook ini dijaga-jaga tapi nggak dipakai gitu. Semakin sering dipakai Chromebook ini, maka dia kinerjanya akan semakin bagus. Dan semakin sering Chromebook ini disembunyikan di gudang, ini akan lembab dan terjadi aus pada komponennya seperti komponen elektronik yang lain. Sehingga banyak kasus ada Chromebook yang nggak pernah dipakai, pada saat mau dipakai ANPK. Nah, pada saat dipakai ANPK ini keyboardnya itu jalan sendiri Bapak Ibu. Jadi kita ngetik huruf A langsung otomatis banyak itu A-nya ya, atau angka apapun gitu. Karena keyboardnya rusak. Kemudian kasus yang lain tidak bisa dicas, dan yang paling parah itu mati. Nah, itu karena tidak dipakai. Nah, karena itu pemerintah kemudian ini secara gencar memberikan himbauan kepada semua sekolah untuk optimalisasi pemanfaatan Chromebook ya bagi kegiatan pembelajaran. Jadi sudah diizinkan Bapak Ibu yang dulunya khusus untuk kegiatan NPK ya, sekarang itu sudah boleh dipakai ya untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari. Nah, seperti itu. Jadi rekomendasi dari saya, Chromebook itu dibagikan ke guru apabila terindikasi atau diperkirakan aman begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sekolahnya aman, misalnya di teralis, kemudian labnya udah ekstra ketat, itu silakan boleh ya disimpan di laptop. Nah, baiklah Bapak Ibu, supaya lebih mengenal tentang Chromebook, saya mohon izin untuk share screen ya. Saya akan share screen tentang Chromebook, kemudian yang kedua tentang praktik baik pemanfaatan Chromebook. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan Chromebook gitu ya? Ya, silahkan Pak. Nah, saya akan share screen ini.
Nah, bagaimana Bapak Ibu sudah tampil ini layarnya? Udah bisa dilihat? Sudah oke, Pak. Sudah oke ya? Nah, ini ya perkenalkan Chromebook untuk pembelajaran kolaboratif. Materinya resmi ya Bapak Ibu ya dari Kemendikbudristek. Jadi saya adopsi lagi, ini saya adaptasi. Nah, ini untuk perkenalan, barangkali sudah diperkenalkan tadi ya Bapak Ibu ya. Ini nama lengkap saya, ini Erwin Teja Sumantri SPD. Kebetulan saya ini guru kelas 4A di SD 1 Kawali, Bapak Ibu. Kemudian juga guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ciamis. Ini baru lulus Bapak Ibu berapa bulan yang lalu. Dan kemudian juga ini bersama Kang Dero, ini saya sebagai Google Certified Trainer. Kemudian juga diberikan kesempatan menjadi mentor Google Master Trainer. Kemudian narasumber praktik baik IKM, kemudian tim fasilitator transformasi digital Jawa Barat, dan anggota PGRI Smart Learning and Character Center atau PSLCC Kabupaten Ciamis, dan yang terakhir Ko-Kapten Belajar ID Kota Banjar. Ini barangkali ya sekilas tentang profil saya Bapak Ibu, dan juga beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk mendampingi kegiatan pemanfaatan untuk SD maupun SMP. Nah, yang pertama materi kita pada malam hari ini berkenalan dengan Chromebook ya. Pertanyaan yang sangat penting yaitu apa itu Chromebook? Nah, Chromebook merupakan perangkat komputer atau laptop yang sama dengan yang laptop pada umumnya. Perbedaannya hanya pada sistem operasi yang digunakan yaitu Chrome OS. Chrome OS dilengkapi dengan Chrome Device Management atau CDM sebagai perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan pendaftaran enrollment Chromebook pada domain belajar ID. Nah, jadi Bapak Ibu, Chromebook ini yang pertama, karena dia sudah memiliki CDM atau kode khusus ya, yang didaftarkan oleh pemerintah, sehingga hanya bisa diakses dengan akun belajar. Tidak bisa kita login dengan akun Gmail biasa. Ini pada tampilan awal ya, tampilan awal login ketika ini dijalankan. Tapi kalau Chromebook-nya sudah dinyalakan, Bapak Ibu bisa juga menambahkan akun Gmail biasa. Nah, melalui browser tentunya, tinggal menambahkan akun. Seperti halnya kita menambahkan akun lain di HP. Kan di HP kadang-kadang kita punya beberapa akun ya Bu ya, ada akun Gmail, akun belajar, kemudian akun suami, akun istri, akun kepala sekolah ya. Jadi satu HP ini ada beberapa akun begitu. Nah, ini Chromebook juga bisa. Tapi dibatasi maksimal 10 akun. Itu pada setelah kita login. Nah, tapi kalau untuk login yang pertama setelah Chromebook ini nyalakan, ini wajib menggunakan akun belajar.id. Nah, kemudian akun belajar ini bisa digunakan ya untuk mengakses Google Workspace for Education yang sudah ada terintegrasi di Chromebook. Kemudian Google Classroom, ya Chromebook, dan juga Canva for Education. Nah, Bapak Ibu nih, yang pasti ini ya, sangat sering mengutak-atik Canva. Nah, ini sangat dibantu sekali dengan adanya Chromebook, Bapak Ibu ya. Canva ini lebih ringan gitu, ketika digunakan di Chromebook. Jadi tidak nge-lag, tidak lola gitu. Tapi tentu saja harus didukung oleh jaringan internet yang memadai. Nah, ini masalah yang sering kita hadapi selama ini, memori penuh dan lambat, kemudian data hilang terkena virus, dan baterai habis jadi tidak fleksibel. Nah, Chromebook ini semuanya bisa diatasi Bapak Ibu ya. Chromebook ini tidak akan terkena virus, itu aman gitu ya. Tingkat keamanannya sangat super ketat, jadi bebas virus. Yang kedua, baterainya juga hemat. Kita bisa menggunakan Chromebook itu seperti juga kita menggunakan HP ya. Jadi bisa digunakan efektif itu lebih dari 4 sampai 5 jam Bapak Ibu. Nah, ini
Nanti akan saya share saja ya untuk materinya. Ini tidak perlu saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Ini karena lumayan banyak, nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan materi untuk pengenalan Chromebook ini. Nah, yang paling penting, apa yang akan kita lakukan dengan Chromebook? Tentu saja kita melakukan praktik baik, Bapak Ibu. Praktik baik itu salah satunya yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran kolaboratif, ya, maupun pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, pada materi yang akan saya share nanti ke Bapak Ibu, ini banyak sekali contoh-contoh praktik baik, ya, baik untuk PAUD, ya juga untuk SD, SMP, dan SMA. Ini banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita tiru, ya, dan juga bisa kita adopsi. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik saja. Ini contoh-contoh ya. Contoh praktik baik menggunakan Chromebook. Contoh misalnya Kataku. Nah, ini kita klik aja nanti di sini, maka akan terbuka sampel atau praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh seluruh guru se-Indonesia. Nah, ini contoh praktik baik, misalnya Kataku ya. Bisa dilihat Bapak Ibu tampil ya? Bisa Bisa Bapak. tampil, Pak. Ya, Bapak. Tampil, Pak. Udah. Oke. Nah, ini contoh-contoh nih, contoh misalnya dokumentasi hasil belajar siswa ya, membuat ya kata-kata, misalnya kata sapi ya. Ini anak-anak bisa mengetik ya, belajar memanfaatkan aplikasi Google yang namanya Google Slide. Google Slide ini sangat mirip sekali dengan PowerPoint Bapak Ibu, hanya beda perusahaan seperti itu ya. Dan kelebihannya kalau Google Slide ini bisa berkolaborasi, jadi dikerjakan bareng-bareng gitu, ramai. Canva ya Bapak Ibu ya, bisa dikolaborasikan. Jadi satu project, satu file itu bisa digarap bareng-bareng gitu. Bahkan satu halaman ini bisa dikerjakan oleh satu kelas. Nah, ini kelebihan dari tool, alat atau aplikasi Google dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh yang lain sampai dengan Bapak Ibu fase F kelas 11 12. Jadi lengkap lah. Ini kalau saya bacakan ini tidak akan selesai sampai jam 12 ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu intinya Chromebook ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Tentu jadi dari mulai awal saja ya Bu ya, dari mulai anak-anak cara menyalakan Chromebook gitu, kemudian cara mengkoneksikan dengan WiFi, cara membuka aplikasi Google. Nah, ini salah satu contoh praktik baik yang sudah saya laksanakan dengan menggunakan Chromebook Bapak Ibu. Nah, praktik baik ini saya beri judul itu Sibedar, ya, Sibedar Chromebook, yang merupakan singkatan dari Sistem Belajar Daring. Nah, situasi dan tantangan yang melatar belakangi melakukan praktik baik ini yaitu kurangnya motivasi peserta didik ya dalam proses pembelajaran di kelas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Nah, berangkat dari situasi tersebut, penulis menerapkan pembelajaran berbasis TIK, yaitu teknologi informasi dan komunikasi, dengan memanfaatkan fasilitas Chromebook yang dimiliki oleh SDN 1 Kawali dengan menggunakan akun Belajar ID dan mengajak peserta didik untuk mengakses beberapa fitur Google untuk pendidikan atau Google Workspace for Education. Nah, praktik baik ini menurut saya penting untuk dibagikan karena saya merasa banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktik baik ini diharapkan selain dapat memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan dapat menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru yang lainnya. Dan saya sebagai pendidik memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, inovatif, efisien, dan menyenangkan bagi
peserta didik. Dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan perkembangan peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai dengan baik. Nah, ini tantangannya Bapak Ibu ya, tantangan, kemudian aksi. Nah, ini juga nanti bisa dicoba ya Bapak Ibu ya, untuk dipraktikkan di sekolahnya masing-masing. Nah, karena praktik baik yang saya laksanakan ini berkaitan dengan pembuatan Google Site, ya, maka langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat e-learning. Ya, e-learning ini semacam LMS, LMS Learning Management System. Nah, tentunya Bapak Ibu yang mengikuti PPG ataupun program guru penggerak ini sudah tidak asing lagi ya dengan yang e-learning atau LMS. Nah, dengan adanya Chromebook dibantu dengan aplikasi Google Site, kita bisa membuat LMS atau e-learning yang sederhana, tapi secara tampilan ini tidak kalah ya dengan website profesional. Nah, aplikasi Google Site diberi nama Sibedar atau Sistem Belajar Daring SDN 1 Kawali. Ini kita coba buka saja Bapak Ibu ya, seperti apa penampakan dari Sibedar ini. Nah, ini penampilan dari website e-learning SDN 1 Kawali yaitu Sibedar. Ya. Ini kita bisa menampilkan materi, ya, menu materi, kemudian asesmen, portofolio, dan juga umpan balik serta dokumentasi. Sehingga dengan adanya e-learning ini, pembelajaran tidak hanya dilakukan di kelas, tapi juga kita bisa menugaskan anak ya untuk mengakses website ini di rumah, daripada anak-anak di rumah kan main game ya, kemudian juga membuka video, nonton film Korea dan lain-lain biasanya anak-anak. Nah, lebih baik disuruh mengakses materi atau diberikan tugas melalui Sibedar. Nah, untuk tampilan bannernya ini saya buat dengan menggunakan Canva Bapak Ibu. Nah, ini kita bikin Canva aja, bikin banner ya. Saya yakin Bapak Ibu ini udah jago semua nih untuk membuat desain seperti ini. Kenapa saya buat di Canva? Ini supaya tampilannya lebih menarik. Baru kita masukkan ke Google Site si bannernya ini ya, dalam bentuk bisa JPG atau PNG ya. Dan juga termasuk tombol-tombol menunya Bapak Ibu. Nah, ini kan Canva semua. Nah, ini kita bikin aja tombol nih. Tombol materi, kemudian assessment ya, portofolio. Kemudian umpan balik, kemudian dokumentasi. Dan pada saat anak mengakses materi, ini tinggal kita klik saja materi. Maka akan terbuka materi yang kita ajarkan. Ini sesuai dengan modul ajar ya. Misalnya materi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Itu materi tentang wujud zat, materi, dan perubahannya. Dan ini semuanya sudah menggunakan sistem hyperlink. Jadi kalau kita klik gambar ini, maka akan terkoneksi dengan presentasi yang bisa kita buat dengan Google Slide ataupun dengan Canva, Bapak Ibu. Dan anak-anak juga bisa kita minta untuk mendownload materi, mengerjakan latihan soal ya yang sudah terkoneksi dengan Google Formulir atau mengerjakan soal yang sudah terkoneksi dengan Quizzes. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu ya. Meskipun tampilannya sederhana, tapi kita bisa mengintegrasikan Google Site ini dengan layanan-layanan Google yang lain ya. Contohnya misalnya ketika anak mengklik ini materi wujud zat, maka akan terkoneksi ke presentasi Google Slide. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa dilihat ini untuk contoh presentasinya? Bisa Pak. Bisa. Jelas. Bisa Pak. Ya. Jelas Pak. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas Pak. Iya, oke. Nah, untuk presentasi ini
Bisa kita Jelas. kalau ini kan saya menggunakan Google Slide, Bapak Ibu. Nah, ini ya Google Slide. Bapak Ibu bisa juga menggunakan Canva ya membuat presentasinya. Nah, seperti ini ya. Contoh tuh. Contoh ini kita bisa bikin sendiri Bapak Ibu. Karena kan di Canva sudah diajarkan ya hyperlink ya, membuat microsite, membuat website ya. Sudah sampai sana ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti juga ada materi. Ada ya Bu ya? Pak. Ada yang belum. Oh, ada yang belum. Ya, ya. Nanti kita belajar ya Bapak Ibu ya, karena ternyata ini tidak terlalu sulit Bapak Ibu ya untuk hyperlink ini. Tombol-tombolnya bisa kita desain sendiri di Canva. Kemudian nanti kita tinggal menaruh link yang akan dibuka. Nah, ini contoh presentasi. Nah, kemudian anak juga bisa mengakses latihan soal. Nah, jadi latihan soal ini bisa diakses di sekolah ataupun di rumah. Ini contohnya misalnya kita klik latihan soal. Oh iya, untuk download materi ini terkoneksi dengan Google Drive Bapak Ibu. Kita simpan dulu materi dalam bentuk PDF ya. Jadi kalau ini kan untuk materi dalam bentuk presentasi untuk dibaca ya, ditayangkan. Kalau ini untuk di-download ya. Ini terutama bagi yang kuotanya pas-pasan, lebih baik mendownload materi dulu supaya tidak boros kuota. Kemudian latihan soal, contoh misalnya kita klik, ini akan terkoneksi ke Google Formulir. Nah, ini ya. Terkoneksi ke Google Formulir, kita bisa beri password ini supaya terkesan melaksanakan kegiatan NPK. Ini kita kasih password ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu penampakan latihan soal yang sudah kita integrasikan ke Sibedar. Nah, anak masukkan nama lengkap, kemudian kelas ya. Contohnya misalnya Erwin, Menteri kelas 4A, kemudian klik berikutnya. Nah, ini soal latihan. Dan mudah-mudahan nanti lain kesempatan ya kita bisa belajar juga membuat soal online Bapak Ibu ya. Membuat dan mengolah soal online dengan aplikasi Google Formulir. Ini saya yakin Bapak Ibu di sini semua udah terbiasa ya, terutama pada saat pandemi. Ini yang paling sering digunakan oleh Bapak Ibu ya untuk melakukan kegiatan penilaian harian, PTS, PTS. Nah, kalau kita scroll ke bawah juga ada materi-materi yang lainnya seperti ini. Dan bahkan untuk Google Site ini atau Sibedar ini juga bisa kita memasukkan website ya, website yang lain. Jadi bisa kita insert, bisa kita tempelkan yaitu dari WordWall Bapak Ibu. Nah, WordWall ya, misalnya perubahan wujud benda, kemudian susun kata, membaca bahasa Indonesia, PAI dan lain-lain ya. Nah, misalnya kita klik seperti ini maka akan bisa ya. Oh, ini kembali lagi ya. Nah, ini contoh misalnya. WordWall menolak untuk terhubung. Wah, ini tidak mau terhubung Bapak Ibu ya, ini ya, koneksi ini. Biasanya ini langsung terbuka Bapak Ibu. Jadi anak-anak bisa memainkan berbagai macam pilihan atau teka-teki dan lain-lain.
Nah, berikutnya Bapak Ibu untuk praktik baik ini bisa kita bagi karena kan Chromebook ini rata-rata tiap sekolah itu hanya menerima 15 unit ya Bapak Ibu ya, benar ya? Iya Pak, 15. 15 satu sekolah. 15 Pak. 15 unit. Iya 15. Biar tidak rebutan, ini kita bisa membagi anak ini menjadi beberapa kelompok Bapak Ibu ya. Jadi satu unit Chromebook ini bisa dipakai oleh 2 atau 3 orang. Dan langkah yang awal Bapak Ibu sebelum ke aplikasi, kita nanti harus menjelaskan dulu tentang Chromebook gitu ya. Nah, menjelaskan tentang Chromebook, kemudian cara membukanya ya. Kemudian cara menyalakannya, cara mengkonekkan dengan jaringan WiFi. Ini kita terangkan. Misalnya, ayo coba kalian cek baterainya warna apa. Nih, kalau warnanya hitam penuh berarti baterainya masih bagus. Nah, seperti ini. Coba klik. Ini udah berapa persen baterainya. Nah, baterai penuh. Kemudian coba klik logo jaringan WiFi seperti payung. Nih, kalau warna hitam berarti udah connect. Nah, ini ternyata belum connect, Pak. Oke. Silakan konekkan ke jaringan terdekat. Jadi mirip seperti kita hanya mengkonekkan ke HP ya. Dicek seperti ini. Nah, kemudian juga mengenal tombol-tombolnya ya, di mana Chromebook ini Bapak Ibu agak berbeda dengan laptop pada umumnya dengan yang pakai gitu. Chromebook ini tidak ada delete Bapak Ibu. Ya, tidak ada tombol del atau delete. Yang ada adalah backspace. Nah, ya backspace ini kan biasanya khusus untuk mendelete ke kiri ya. Kalau del itu kan ke belakang ya. Nah, belakang, kalau ini justru ke kiri backspace. Kalau del itu ke kanan ya, delete ke kanan. Nah, kemudian di Chromebook juga kita bisa melakukan screenshot Bapak Ibu. Lakukan screenshot dengan menekan tombol Ctrl Shift, kemudian ada logo screenshot ya. Bisa meredupkan layar, kemudian membuat layar terang. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada tombol-tombolnya Bapak Ibu. Termasuk mematikan volume seketika ya. Nah, menyalakan atau mengurangi dan memperbesar volume. Jadi komplit. Nah, setelah anak-anak mengetahui penampilan PC Chromebook ya, dan juga bisa melakukan prosedur teknis ya, minimal bisa mengkonekkan ke internet, baru anak-anak kita bimbing ya untuk login dengan akun Belajar ID masing-masing yang telah dibagikan oleh operator ya, operator dapodik atau guru. Nah, ini langkah-langkah yang saya lakukan setelah anak-anak dia bisa menyalakan Chromebook secara mandiri, baru kita sosialisasikan keberadaan e-learning si Bedar ini. Nah, jadi Bapak Ibu juga nanti untuk praktik Chromebook boleh misalnya membuat e-learning dengan nama yang unik. Bapak Ibu ya bisa si Gesit, si Bedar atau apa, tapi usahakan memang ini ada maknanya gitu ya. Jadi ada singkatannya. Saya sendiri bingung ini namanya apa nih. Tadinya mau dikasih nama si Gesit, oh udah ada nih si Gesit. Ternyata website si Gesit. Kemudian ada juga bisa si Bolang misalnya ya, sistem belajar online. Nah, cuman bingung angnya apa gitu kan, si Bolang kan. Jadi membuat nama yang unik gitu, lucu dan familiar ya buat anak-anak. Nah, ini contoh nih ya, kita untuk praktik baik yang sudah dilakukan ini, misalnya anak-anak diminta untuk mengakses materi tentang wujudan atau materi dan perubahannya. Tadi sudah saya tayangkan ya di websitenya. Kemudian peserta didik juga mengakses materi bahasa Inggris kelas 4 dengan topik What are you doing? Dan berikutnya saya mengajak anak-anak untuk berkolaborasi membuat peta perjalanan virtual keliling dunia melalui aplikasi Google Earth. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya, di Chromebook ini
ya kita bisa mengakses aplikasi Google Earth. Nah, sebetulnya bukan hanya di Chromebook ya, di HP juga bisa, di handphone ya. Kita ketik aja Google Earth gitu ya di browser. Nah, berikutnya setiap kelompok mempresentasikan peta perjalanan virtual keliling dunia yang telah dibuat oleh. Nah, jadi tiap kelompok ini dia bisa menentukan tempat yang dia suka. Misalnya dia mau pergi kemana ya, mau pergi ke Candi Borobudur, ke Pantai Pangandaran, ke Bali atau ke luar negeri bebas ya, karena ini kan bentuknya perjalanan virtual. Dan jangan lupa pada akhir pembelajaran kita memberikan latihan soal ya, online atau dari Google Form ataupun quizzes sebagai bahan evaluasi. Nah, untuk dampak nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya, nanti akan saya bagikan praktik baiknya. Intinya, kenapa Chromebook ini menjadi sarana pembelajaran? Karena dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan cakapan abad 21 bagi peserta didik yang dikenal dengan istilah, kalau dulu kan namanya itu 4C ya Bapak Ibu ya. Nah, dulu itu hanya 4C. Yaitu ada critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Kalau sekarang itu udah berubah jadi 6C. Ditambah dengan karakter dan citizenship. Ini yang dikembangkan dalam sebetulnya dalam profil pelajar Pancasila. Nah, cakapan abad 21. Nah, ini contoh, ini materi udah kita buka tadi ya, Google Sites Cibedar. Dan kemudian saya juga akan memperlihatkan ini hasil karya anak ya, kolaborasi membuat peta perjalanan virtual. Ini kalau kita klik, maka akan terbuka yang namanya aplikasi Google Earth. Nah, Google Earth ini adalah peta virtual yang diambil dari citra satelit. Jadi kita bisa melihat bumi dalam bentuk 3 dimensi, Bapak Ibu ya. Jadi mirip sekali dengan Google Map, cuman ini lebih, kalau Google Map kan lebih ke mencari alamat ya. Kalau ini lihat permukaan bentuk bumi. Nah, ini keliling dunia. Saya kasih judul Keliling Dunia Siswa SDN 1 Kawali ya. Nah, ini tampilan dari project ya. Dari project kolaborasi yang dibuat dengan menggunakan Chromebook dan aplikasi Google Earth. Nah, kita klik, kalau kita tayangkan ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, dari satu kelas ini kita bisa membuat atau menandai 76 lokasi. Ini diawali oleh kita dulu nih sebagai guru nih. Saya kebetulan ini berangkatnya dari sekolah dulu SD Sukawali. Kemudian dari SD Sukawali perjalanan dilanjutkan ke Masjid Kawali ya, Masjid Besar At-Taqwa. Dan berikutnya baru peta dari anak. Nah, anak-anak ternyata ke tempat futsal Bapak Ibu. Nih, ya, ada juga yang di Borobudur. Nah, jadi tidak lewat lokasi yang lain, itu langsung dari Jawa Barat ke Candi Borobudur. Jadi anak ini kan memang dia punya imajinasi yang luar biasa, kadang-kadang tidak terduga. Nah, kemudian ada yang ke kemana nih? Ke Monas. Ya. Dan juga ada yang ke Pangandaran Beach. Nah, ini pantai Pangandaran. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu silakan jangan ragu-ragu ya untuk mempraktekkan Google Earth dan juga aplikasi yang lain. Begitu. Termasuk Canva Bapak Ibu. Untuk Canva misalnya kita bisa berkolaborasi membuat poster ya.
poster lingkungan, kemudian poster anti bullying, ya, kemudian poster anti kekerasan dan lain-lain yang memang sekarang ini sedang diimbau untuk banyak ya, banyak dipajang itu ditampilkan di sekolah. Dan ini aplikasi Google yang saya gunakan, Google Site, Google Form, ya, aplikasi utama, kemudian Google Spreadsheet, Google Slide, dan Google Drive. Nah, kalau Google Earth ini aplikasi tambahan, ya Bapak Ibu, ya, aplikasi plus, begitu. Jadi, kalau untuk Google Workspace for Education, ini aplikasi yang utamanya hanya ini, ya, Google Site, Form, Spreadsheet, Google Slide, Google Drive, dan juga ditambah dengan Google Docs. Ya. Dan aplikasi yang plusnya tambahannya banyak sekali. Gitu. Nah, itu saja Bapak Ibu, barangkali untuk pengalaman ya menggunakan Chromebook yang sudah saya lakukan di sekolah. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ini bagi Bapak Ibu. Begitu. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, ini silakan ya. Kita bisa berdiskusi Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Erwin. Ilmunya sangat luar biasa ya Pak. Baik, di sini saya lihat ya di kolom chat. Maaf Bapak Ibu, pertanyaan dibatasi hanya 3 pertanyaan. Yang pertama di sini di kolom chat saya lihat ada pertanyaan dari Pak Dery. Yaitu bagaimana cara mengajukan agar sekolah mendapatkan Chromebook? Silahkan Pak. Iya. Pertanyaan bagaimana cara sekolah mengajukan untuk mendapatkan Chromebook-nya. Nah, kalau untuk mengajukan Bapak Ibu ya, bagaimana cara sekolah mendapatkan Chromebook? Ini saya share lagi ya, boleh ya Bapak Ibu ya? Ini ada jawabannya langsung di website belajar.id. Nah, tadi juga udah saya bahas tadi ya sedikit bahwa untuk saat ini pengajuan sarana TIK itu tidak bisa dengan menggunakan proposal. Nah, tetapi kita bisa mengajukan itu dengan cara lain, yaitu melalui pengisian Dapodik ya secara lengkap, secara jujur dan secara benar mengenai alat-alat yang kita miliki di sekolah. Dan kemudian alternatif yang kedua, kita bisa mengunjungi website Perpa TIK. Ini saya share saja Bapak Ibu ya di. Nah, ini Perpa TIK. Nah, di Perpa TIK saya share saja di kotak chat Bapak Ibu ya supaya nanti bisa dicatat dan disampaikan ke kepala sekolahnya masing-masing dan juga operator. Karena yang bisa membuka website Perpa TIK ini hanya operator Dapodik Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru tidak bisa. Nah, ini udah saya share Bapak Ibu di kotak chat. Silakan boleh dikopas ya, dikopas kemudian juga dicoba untuk dibuka. Nah, kalau untuk sekarang barusan saya buka, ini memang pendataannya sedang ditutup dulu Bapak Ibu ya, sayangnya ya. Jadi kita tidak bisa mengajukan. Nah, kalau untuk periode sekarang. Nah, ini. Nah, seperti ini nih. Saya coba buka, ini ternyata muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, ini. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu? Belum nampak, Pak. Nah, ada? Muncul ininya, tayangannya? Sudah, Pak. Nah, inilah website
website untuk pengajuan sarana ya, sarana TIK termasuk Chromebook. Nah, judulnya itu Perpa TIK. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik aja di browser Google Chrome. Nah, langsung dia muncul di halaman pertama nih. Perpa TIK. Kita klik ya. Nah, cuman sayang sekali karena saya bukan operator ya, jadi tidak bisa login Bapak Ibu ya. Nah, namun ketika dibuka, ini sudah tampak ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat. Tampak Pak. Nah, ada informasi langsung pengumuman. Dalam proses verifikasi dan validasi kesiapan TIK oleh Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kemudian ada apa semacam rangkuman ya. Nah, rangkuman misalnya DKI Jakarta ini belum melakukan perbaikan TIK sebanyak 10.000. Nah, ini Jakarta Bapak Ibu. Ya, dari 10.883 yang baru melakukan perbaikan TIK ini baru 757. Nah, kemudian Jawa Barat dari yang belum itu 74.000. Jadi yang baru memperbaiki baru 6.000 ya. Dari 80.000 ini bisa dilihat. Padahal website inilah satu-satunya harapan kita untuk mendapatkan berbagai macam bantuan alat TIK, bukan hanya Chromebook. Gitu. Kalau kita tidak mengupdate, nah sekolah kita ini sudah tidak butuh lagi bantuan. Ya. Jadi nanti bisa disampaikan ke kepala satuan pendidikannya, kepada Bapak Ibu kepala sekolahnya ataupun kepada operator, coba ini dibuka gitu, dicek. Jangan sampai sekolah kita dianggap tidak memerlukan Chromebook. Ini tiap provinsi ada Bu. Ini bisa dicek di bagian rangkuman. Nah, ini apalagi di Papua nih, Papua Barat. Dari 1.337 sekolah, ini yang baru melaksanakan Perpa TIK itu sebanyak 130. Ini sangat disayangkan Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kemudian ada status perbaikan data, ada status persetujuan. Nah, ini. Ya. Ada yang disetujui, juga ada yang ditolak. Nah, jadi nanti pemerintah juga nanti akan melakukan verifikasi ini apakah data yang diisi ini jujur, asli atau bohongan gitu ya. Ini akan ketahuan Bapak Ibu ya. Nah, contoh waktu dulu di SMP kebetulan saya kan sebagai operator dapodik Bapak Ibu ya. Ini sekolah saya itu memiliki komputer sebanyak 26. Tapi yang berfungsi hanya 8 Bapak Ibu dari 26 itu ya. Nah, otomatis kan rasio sarana TK yang kita miliki itu kan di bawah 50%. Dan alhamdulillah langsung dapat Chromebook. Itu dapat Chromebook sebanyak 30 Bapak Ibu. Nah, ini pengalaman ya. Pengalaman saya 2 tahun yang lalu ini. Ya kita isi aja secara jujur gitu ya di Perpal TK dan juga di aplikasi Dapodik. Nah, itu barangkali Bapak Ibu ya, bagaimana caranya kita mendapatkan bantuan Chromebook. Salah satunya yaitu dengan mengisi Perpa TIK. Dan ada yang bertanya nih, maaf tanya Pak, login untuk masuk menggunakan Perpa TIK menggunakan user dan password. Nah, ini username dan password yang digunakan adalah username password operator sekolah. Ada yang sama dengan username Dapodik, ada juga yang berbeda. Karena memang beda ini Pak, beda pengelola Pak. Di Dapodik kalau untuk Perpal ini masuknya ke pusat data ya statistik pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi ada yang password, ada juga yang berbeda. Nah. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Bu, izin Pak, nanti boleh dikirim ya Pak itunya ya Pak ya. Praktik baiknya ya Pak. Praktik baiknya boleh ini. Ini saya
kirimkan ke grup ke mana Bu? Ke sini aja ya Bu ya. Ini saya share praktik baiknya, nanti boleh Bapak Ibu ATP juga boleh ya. ATP ATM ya. Ini saya share baiknya Bapak Ibu. Nah, ini saya share ya. Oke. Ini saya share kemudian juga ini saya share juga e-learning yang udah saya buat, yaitu si benar. Oh, coba PP ada ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu barangkali ada yang penasaran ini kaitan dengan Chromebook, boleh diskusi di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa akan saya jawab, kalau tidak nanti buat catatan saya untuk PR. Oke. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana solusinya jika Chromebook hilang Pak? Chromebook hilang. Nah, untuk Chromebook hilang ya, kita bisa melaporkan yang pertama tentu saja ke kepolisian ya Bapak Ibu ya, ke Dinas Pendidikan dan juga ke kepolisian. Kita membuat berita acara kehilangan. Nah, sehingga nanti bisa ditelusuri, diselidiki nih, bagaimana kehilangan ini terjadi gitu ya. Apakah faktor kelalaian atau mungkin ya faktor memang nggak bisa dihindari begitu. Namun tentu saja tidak ada kebijakan penggantian Chromebook yang hilang Bapak Ibu dari pemerintah. Jadi tidak akan langsung diganti, tapi mudah-mudahan nanti ke depannya kan menjadi catatan gitu ya, menjadi catatan oleh pemerintah. Nih bagaimana nih, ini udah dikasih bantuan kemudian hilang nih, apakah nanti mendapat bantuan berikutnya ya, yang jelas tidak akan diganti seperti itu Bu, karena kan tetap dianggap ya ini ya di luar tanggung jawab pemerintah itu ya, kalau untuk masalah keamanan gitu. Jadi ya solusinya tadi lebih baik dibagikan ke guru begitu. Jadi terkontrol keamanannya ya, dibagikan ke guru, mungkin digunakan, dipakai gitu, daripada disimpan di gudang. Untuk yang SD, kalau SD kan rata-rata ini tidak punya laptop ya Bapak Ibu ya, kalau SD ya jarang sekali yang punya lab ya. Iya Pak. Berbeda dengan SMP, jadi bingung nih Chromebook mau ditaruh di mana gitu ya. Seperti itu. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini ada Ibu yang pasien ini, Ibu Sriyanti. Kami silahkan Bu Sriyanti. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Gini, ingin saya tanya, untuk bantuan Chromebook ini apakah bisa kalau dari sekolah agama gitu, kayak RA atau MI gitu atau MTS, yang jalurnya bukan Dikbud, ya seperti itu Pak. Makasih jawabannya. Nah, kalau untuk yang Kemenag ya Bu ya? Iya Pak. Kalau untuk Kemenag ini memang beda pengelola ya Bu ya, beda pengelolaannya, termasuk juga untuk bantuan-bantuan ya. Dan termasuk kan Kemenag ini dipunya akun belajar sendiri gitu, yang berbeda dengan kita. Kalau kita kan belajar.id ya, kalau Kemenag itu beda ya, kemenag.id ya Bu ya. Itu beda pengelola, beda pusat, beda servernya gitu. Jadi untuk Kemenag saya sendiri belum bisa menjawab ini apakah akan mendapatkan bantuan yang sama gitu ya atau tidak gitu. Kalau untuk Kemenag, maaf ya. Oke, makasih Pak jawabannya. Terima kasih Ibu Sriyanti. Selanjutnya yang ada raise hand ini Ibu Suryati. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Safrida. Bapak, berkaitan dengan Chromebook, kebetulan sekolah saya mendapatkan 15 Chromebook
Kalau tidak salah Bapak pernah ikut bareng, mungkin ya Bapak memberi materi waktu di Bandung Pak, di hotel apa saya mendapatkan Chromebook itu kan ada pelatihannya dulu gitu ya. Iya, ya betul Bu. Ya mungkin bareng pada waktu itu. Nah yang saya tanyakan Pak, kan Chromebook ini udah dipakai ya sama kemarin ANBK, terus dipakai juga oleh guru-guru. Cuma yang mendapat kendala itu cara menyambungkan ke proyektor dan print Pak. Oh, cara menyambungkan ke proyektor ya, gimana caranya ya Bapak Ibu ya? Gitu, jadi agak belum bisa. Itu saja Pak, mungkin pertanyaannya bagaimana caranya ya. Itu non Pak. Ya, ini pertanyaan sangat bagus sekali ya untuk teknis. Ini kayaknya kita ketemu di hotel ini Bu, yang Holiday Inn ya. Iya betul Pak, di Bandung ya Pak ya. Ya pernah ketemu. Setengah tahun yang lalu ini saya dapat kesempatan juga nih untuk pendampingan ini yang dapat bantuan Chromebook. Nah ini untuk Chromebook jadi kan mereknya beda-beda ya Bapak Ibu. Iya, Jirek kalau yang saya dapat Pak, Jirek. Jirek ya, merek Jirek ya. Nah kalau untuk yang awal-awal ini kita dapat itu Dell. Nah ini ya dapat Dell ini memang kalau sekilas sih sama aja, tapi ternyata sampingnya beda Bapak Ibu. Nah, kalau untuk Dell ini kita tempat ngecasnya ini ya, ini ada di kanan kiri ada tempat ngecas. Dan casannya ini sama dengan HP ya. HP Bapak Ibu ini seperti ini nih casannya. Ya, bisa dilihat ya. Jadi ini juga ternyata saya sudah uji coba dipakai ngecas HP bisa, Bu. Terutama yang merek Redmi ya, Realme, nah ini Oppo mungkin. Ya yang baru yang ini nih, yang tipe C ini nih. Iya. Yang tipe C ini bisa dipakai ngecas HP dan aman lah. Aman. Jadi untuk Chromebook ini tinggal kita cas boleh di bagian kanan ya. Nah, ataupun di bagian kiri ini sama aja untuk ngecasnya. Iya. Nah, tapi untuk Chromebook yang saya pakai untuk kegiatan webinar ini yang kita pakai untuk Zoom ini ternyata casannya itu Bapak Ibu ya hanya ada di kiri. Nah, ini yang saya pakai nih. Jadi beda memang tiap merek. Ini kebetulan mereknya ini Advan, Bu. Nah, ini Advan ya. Hanya ada di sebelah kiri saja. Tapi untuk Advan ini ada untuk sambungan ke proyektor infocus, yaitu untuk HDMI. Nah, ini sebentar ya, saya ambil dulu nih. Nah, untuk HDMI nanti kita tinggal menggunakan ini saja Bapak Ibu. Ini saya bongkar dulu ya alatnya nih dari tas. Nah, kita mendapatkan seperti ini Bapak Ibu. Ini satu paket dengan bantuan Chromebook kita mendapatkan konektor. Nah, mendapatkan konektor seperti ini. Yang fungsinya ini untuk mengkonekkan antara Chromebook dengan proyektor ya, bisa ke HDMI ataupun ke PGA yang berwarna biru. Ini kita colokkan ke bagian yang tempat ngecas. Jadi si tempat ngecas itu ternyata multifungsi Bapak Ibu ya, bisa untuk kabel data, bisa untuk proyektor. Ini juga sama nih tipe B. Baru yang ininya kita sambungkan ke proyektor. Nah, tapi perlu ada pengaturan Bapak Ibu. Kalau untuk ke proyektor itu kadang-kadang otomatis connect, kadang-kadang juga kita perlu mengklik bagian setting di Chromebook. Ya. Nah, untuk settingan di Chromebook ini ada di bawah, Bu, di bawah kanan ada settingan yang gambar roda ya. Nah, roda, terus di bagian apanya Pak? Nah, ini ya. Coba saya search dulu. Kebetulan saya ini pakai Chromebook. Pakai Chromebook ya. Nah, ya. Ini saya share screen dulu Bapak Ibu. Maaf izin Pak, waktu 5 menit lagi ya Pak. Oh 5 menit lagi ya? Iya siap. Iya Pak. Nah ini Bu, untuk settingan Chromebook ya.
Ini kita klik bagian kanan, kemudian kita klik setting ini ya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya? Iya, iya. Nah, ini kita klik. Nah, kemudian kita klik aja di sini tampilan. Nah, tampilan ya. Kalau ini sudah kita colokkan ke proyektor, nanti akan ada di sini tampilan, Bu. Kalau ini kan kebetulan tidak ada proyektornya. Ada tampilan yang terpisah. Jadi ada layar Chromebook, ada proyektor. Nah, ini kita tinggal checklist saja. Supaya betul gitu bergabung. Iya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi rahasianya ada di bagian kanan ini untuk pengaturan. Setting untuk ya, ini kan mematikan ada nih. Untuk logout supaya kita nanti login ke akun yang berbeda. Misalnya satu Chromebook dipakai oleh 2 guru, maka guru yang pertama harus logout dulu gitu. Termasuk juga murid ya. Nah, ini. Tampilannya seperti ini jadi agak beda. Dan Chromebook ini Bapak Ibu, ini perlu disampaikan juga ini dijamin aman. Jadi kita tidak bisa membuka situs-situs yang berbahaya, misalnya situs yang pornografi ya dewasa ya. Kemudian judi online dan lain-lain otomatis diblokir. Blokirnya bukan oleh Kominfo, tapi langsung oleh admin belajar.id. Termasuk juga buat anak-anak, Bu. Kalau anak-anak membuka YouTube di Chromebook, ini tidak bisa membuka video dewasa ataupun video-video perang gitu ya. Video yang mengandung unsur kekerasan. Nah, jadi aman, begitu beda dengan laptop biasa itu. Kadang kan tidak sengaja terbuka video yang mana gitu ya. Khawatir lah kalau buat anak-anak terutama pada saat di lab ini sangat berbahaya begitu. Nah, itu saja barangkali Bapak Ibu berhubung waktunya sudah tinggal berapa menit lagi ini ada materi dari saya cukup sekian. Ya, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwin atas ilmunya pada malam hari ini sangat luar biasa. Kebetulan sekolah saya juga belum dapat Pak, tapi saya tadi dapat informasi yang Bapak kirim link tadi, mudah-mudahan nanti bisa diajukan ya Pak. Terima kasih. Amin, ya Pak. Amin, ya. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin ada yang Bapak sampaikan Pak, terakhir Pak. Ya, untuk yang terakhir itu saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang mendapatkan bantuan Chromebook. Ya, silakan ini tinggal dimanfaatkan. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan bantuan Chromebook, ya, insya Allah akan dapat semua. Karena tujuan utama Chromebook bagikan itu untuk memfasilitasi kegiatan M atau MBK dan juga pengisian survei lingkungan belajar. Nah, karena ini program pemerintah, otomatis pemerintah juga akan memfasilitasi dengan bantuan Chromebook. Cuman waktunya kita tidak bisa langsung semua sekolah gitu dikirim ya. Mungkin bertahap begitu. Nah, seperti itu barangkali nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya Bapak Ibu bisa menghubungi saya ya, bisa ngechat, bisa ke WA ataupun ke medsos. Itu udah saya cantumkan link medsosnya di file praktik baik ya Bapak Ibu ya. Silakan boleh di-download saja. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin, ilmunya, informasinya. Baik, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mari kita lanjutkan. Kami silahkan kepada Kang Dero. Ditunggu ya Bu ya, saya telepon lagi ya Kang Dero. Oh iya, baik. Ya, bentar baik, ya. Bu. Iya. Sambil menunggu, boleh saya nanya Ibu Suryati, kira-kira
Kalau pengajuan itu berapa lama itu, Bu? Setahun, mungkin setahun. Oh, lama ya, Bu ya? Lama ya. Pengajuannya 2021, dapatnya 2022. Gitu ya. Iya. Karena perlu disurvei dulu Bu datanya segala Survei ya. macam. Iya, iya. Karena kan sekolah kami di kota-kota, jauh dari kota, jadi Anggaplah ya, iya. udah harus yang di kota Bu, malah saya di pelosok duluan dapat malah karena Iya, itu kebutuhan sekolah gitu. saya di pelosok memang. Iya, Saya juga di dapat- pelosok, Bu. Iya. Garut pelosok Selatan, dapat Bu yang jauh dari didahulukan. kota. Yang jauh dari kota itu yang didahulukan biasanya. Iya, karena sekolah saya itu yang paling pelosok malah yang pertama dapat Ya, oh, ya, alhamdulillah lah. Apakah sudah bergabung Pak Kang Dero? Belum, Bu. Ini Belum ya? sedang saya hubungi, belum diangkat-angkat. Beliau masih fokus ke CGP. Iya, Bentar ya, tunggu ya. Pak Erwin kalau yang udah dapat ngajuin lagi bisa ya, karena memang masih kurang misalnya gitu ya. Bisa Bu. Ada yang ini juga beberapa sekolah dapat 2 kali Bu. Oh, tiap tahun ya Pak? Ya, ada begitu ya. Ada yang dapat sampai 30 gitu. Ya, alhamdulillah. Contohnya sekolah Ibu ini Bu Kurniasari. Ya Bu ya, dapat 30 ya. Satu kali itu teh Pak? Satu kali 30? Dapat 30 ya, 1 kali itu. Oh, mantap. Cuma agak ragu, bukan ragu gitu, gimana ya, agak beda offline online gitu Pak ya, kalau kita mau kerjain sesuatu kan harus di-download dulu, dipindahkan ke offline gitu, baru bisa gitu ya. Betul Bu. Nah, jadi sebetulnya kan kalau untuk Google ini konsepnya memang kita diajak move on gitu ya, dari kerja offline ke online begitu. Karena memang online atau internetnya udah tuntutan kebutuhan zaman. Tapi kan kondisi di kita kan kadang-kadang jaringannya tidak bagus ya Bu ya, kuota habis dan lain-lain. Nah, minimal kita memanfaatkan dulu Google Drive Bapak Ibu. Ini kan dapat berapa giga coba? Saya tes Bapak Ibu ya, untuk guru 100 giga kalau belajar ID. 100 giga Bapak Ibu, ini luar biasa. Pengawas saja hanya dapat 15 giga sekarang itu ya, diturunkan. Oh. Jadi kalau guru ini kita spesial gitu. Kalau kemarin semuanya dapat 100 giga. Nah, sekarang yang akun Disdik nih ya, pejabat Disdik itu diturunkan jadi 15 giga saja. Dulu kan Ini ke Kang Dero sudah bergabung, Ibu. Oh iya. Oh iya, iya. Selamat bergabung Kang Dero. Ya, halo Bu, assalamualaikum. Ya, halo. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Kang Dero. Oh, saya langsung. Ya langsung Pak. Kang Erwin, mau damang, Kang Erwin. Iya, Alhamdulillah sehat Kang. Oke, siap sebentar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Kita harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat kuota kebaikan, kuota kehidupan, kuota detak dan detik yang hari ini masih membersamai kita sampai detik ini. Pasti teman-teman lelah ya, capek dalam mengajar gitu ya. Lelah, kemudian banyak aktivitas, dikejar-kejar deadline. Kalau saya tadi dikejar-kejar waktu, benar-benar dikejar-kejar waktu. Dan hari ini saya buka 2 laptop. Laptop di belakang itu sedang teman-teman CGP ruang kolaborasi, di depan ini dengan Chromebook saya membersamai teman-teman. Dan ini serinya Chromebook dengan Kang Erwin, saya juga sedang pakai Chromebook ini ya, dan di sebelah laptop saya juga sedang online ke CGP. Jadi ini luar biasa ya, dengan teknologi itu kita jadi multitasking gitu ya. Multi talent, bisa paralel bekerja dalam satu momen, itu bisa selesai semuanya insya Allah. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih ini Kang Erwin. Kang Erwin ini sahabat saya sebagai co-kapten
Kota Banjar. Nah, hari ini bisa berbagi dalam kesempatan kita untuk memahami tentang bagaimana itu Chromebook. Kan saya nggak punya Chromebook, paling tidak ilmunya dulu dapat, ya, tahu dulu ilmunya. Nah, nanti masalah waktu dan kesempatan, insya Allah nanti akan ada. Kemudian teman-teman para ketua Kanvalopers, ada Bu Neng di sini, kemudian Bu Sarida, dan kemudian teman-teman yang lain, Bu Nida di sini juga ada, Bu Ngarmi, gitu ya, Bu Mardiani, Bu Erma, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak, dan para ketua Kanvalopers Nusantara yang hari ini juga hadir dalam kesempatan kita. Oke, gimana teman-teman? Boleh berikan di chat Meet bagaimana materi level semangat kita untuk hari ini setelah mendapatkan pencerahan tentang Chromebook. Boleh tuliskan 1, 2, 3, 4. Kalau merasa paling terpuaskan di angka 4 atau oke, boleh seperti Bu Nida, silakan. Ya, oke, 4, boleh 3 atau 4. Oke, terima kasih. Ya, paling tidak kenal aja dulu ya, Chromebook itu seperti apa, karena inspirasinya bisa kita gunakan nanti. Oke, nah, wah, ini Kang Erwin sekaligus testimoni kita malam ini. Alhamdulillah teman-teman ternyata dalam keadaan optimal bisa menyimak apa yang disampaikan. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Erwin, saya sedikit ingin share layar dulu ya. Ini sebenarnya bukan materi saya, tapi materi ini saya peroleh pada saat pembekalan dengan teman-teman fasilitator waktu itu. Oke, saya izin menampilkan sebentar. Oke. Masih ada waktu ya kan, Bu Neng? Masih, siap. Silakan, Masih. Kang. Oke, bagikan. Klik. Sudah terlihat, Bu Neng? Pak. Belum. Mungkin. Udah, Kang. Sudah, silakan. Sudah ya? Ya. Sudah. Coba saya tampilkan layar penuh di slideshow. Sudah ya? Layar penuh ya? Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau lihat gambar ini pasti tahu siapa yang buat ya. Siapa yang buat ini? Slide-nya siapa? Pasti tahu ya. Stephen. Nah, Coach Stephen ini. iya betul. Ini hak mutlaknya milik Coach Stephen. Tapi kalau kebaikan, mengapa tidak kita sampaikan? Ya, beliau sangat menginspirasi para teman-teman yang hadir di sini juga yang udah level 1, 2, dan 3. Nah, Coach Stephen menyampaikan seperti ini. Dan ini kita semua amani ya. Kita amini. Anda tidak perlu hebat untuk memulai sesuatu. Tapi Anda perlu memulai untuk jadi hebat. Nah, ini rasa-rasanya bisa mengubah mindset kita. Jangan dulu menunggu atau jangan sampai kita terkontaminasi dengan yang namanya virus infurna. Ada yang tahu virus infurna? Tidak tahu. Ada yang tahu nggak virus infurna? Baru dengar ya selain virus corona. Nah, ini kayaknya apa itu, Kang? Baru dengar, Kang. baru dengar ya. Ada yang namanya virus itu apa tuh? virus infurna itu kalau menurut Bu Puji? saya mah untuk yang udah di atas itu usianya kayaknya gitu. Tapi tetap semangat loh Kang saya. Bu Puji, saya nggak ngomong usia ya di sini ya. Ya. Usia boleh tua, semangat tak boleh menjadi senja ya. Oke. Tapi teman-teman pasti baru dengar ya, dan saya dapat ini dari teman-teman guru konten kreator. Jadi virus infurna itu bukan temannya virus corona. Kalau corona mematikan, nah infurna juga dalam tataran psikologis mematikan. Infurna itu adalah ingin selalu sempurna. Nah, jadi ya. Keren. Ini ilmu baru ya. Jadi virus infurna itu adalah virus yang selalu ingin selalu sempurna. Sampai kapan kita mau menunggu sampai sempurna? Saya kan belum hebat. Ini seperti ini di komunitas ini atau di Kapten ya, kemarin saya bicara tentang aset ya. Bagaimana mengubah aset dan defisit gitu kan, kekurangan kita optimalisasi menjadi sebuah kelebihan. Saya kan belum layak, saya kan belum hebat ya. Saya kan belum A, B, C dan sebagainya. Nah, untuk supaya kita bisa memulai sesuatu, tentu kita tidak perlu menjadi hebat, tapi kita harus memulai supaya kita bisa menjadi hebat. Nah, teman-teman, mari kita hindarkan virus infurna itu, ingin selalu sempurna, tampil lebih perfeksionis, dan kalau menunggu itu rasanya tidak akan pernah terkejar. Makanya yang harus kita lakukan, nah termasuk optimalisasi Chromebook. Saya kan belum dapat. Nah, tenang.
Walaupun belum dapat, sebenarnya kita punya simulatornya. Kalau teman-teman mau coba-coba itu bisa banget gitu. Nah, saya juga belum dapat ya, belum punya Chromebook ya. Tapi kita harus tahu ilmunya lebih awal. Oke, itu yang pertama. Teman-teman mungkin tahu ya ini ya. Ini siapa ini? Mbak Putri ya? Ya, dari Aryani. Nah, Mbak Putri Aryani, America Got Talent ya. Nah, ini 40 juta viewers, teman-teman. Apa yang kita bisa ambil inspirasi dari sosok Mbak Putri Aryani ini? Wah, pantang menyerah walaupun kondisi. Pantang menyerah, Bu Nelly. Tidak Betul sekali. kelemahan sebagai Nah, Bu Neng, betul. Dia pernah ada satu quotes yang keren ya. Masih ingat nggak quotesnya yang keren? Kata Mbak Putri ini apa yang menggemparkan kita-kita yang sempurna menurut kita gitu ya. Quotesnya adalah Insecure apa gitu? apa Iya, Bu Suryati? Dia ingin dirubah dunia. jadi ini apa? Resilience kata Bu Siti Rohani. Iya. Ya. Oke, jadi quotesnya itu aku memang tidak bisa melihat dunia. Tapi aku bermimpi di suatu hari nanti aku yakin dunia akan melihatku. Nah, itu luar biasa ya teman-teman. Dari sisi kita sebagai orang yang hari ini visualnya mata kita optimal gitu ya dibandingkan dengan beliau, keleluar biasanya Allah hadirkan gitu. Tapi luar biasa dengan bukti perjuangan yang kesungguhan dan tidak menunggu hebat dulu kan, tampil tidak menunggu impurna dulu. Justru ketidaksempurnaannya itu membangkitkan semangat untuk menjadi lebih baik. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa belajar juga mengambil inspirasi dari kerennya beliau. Nah, ini teman-teman, saya sedikit Kang Erwin izin ya, saya sedikit menyampaikan ini. Bangga. Siap. Nah, teman-teman, dalam konteks pendidikan itu ada yang namanya pembelajaran bermakna. Ini teorinya dari Ausubel. Nah, ini orang teman-teman guru pasti tahu ya Ausubel ini siapa. Di materi tingkat 1 psikologi pendidikan juga ada. Pembelajaran bermakna itu adalah penyatuan pengetahuan baru dengan susunan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi kalau ibaratnya puzzle gitu ya, kepingan-kepingan puzzle yang kemudian bisa saling melengkapi dan menjadi sebuah mozaik yang indah. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian interaksi kita dengan siswa itu menjadi bermakna, kontekstual gitu ya, relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita mengajarkan sesuatu itu agar kemudian menjadi pengetahuan utuh dan menjadi bermakna. Nah, apa saja karakteristik pembelajaran bermakna? Ini saya sadur dari, sekali lagi ini slide-nya Coach Stephen, saya menyampaikan. Pertama adalah kontekstual. Karakteristik pembelajaran bermakna ini harus kontekstual. Bukan hanya kontentual, tapi kontekstual. Berbasis pengalaman, berbasis lingkungan, berbasis data, bukan hanya berbasis konten. Nah, bagaimana cara kita bisa menghadirkan pembelajaran bermakna secara kontekstual, yaitu dengan cara membangun hubungan dengan menceritakan situasi dan masalah. Teman-teman, kalau kita definisikan masalah itu adalah kesenjangan antara, apa sih masalah itu? Ada nggak di sini yang nggak punya masalah hari ini? Coba masalah. Harapan dengan kenyataan. Nah, Bu Suryati, betul. Masalah teman-teman malam ini apa? Ada nggak yang mungkin bisa kita pecahkan? Ada ya, pasti masalahnya banyak ya. Harapannya ingin tidur cepat, tapi ternyata masih webinar. Harapannya ingin lenggang kangkung, tidur-tiduran gitu ya. Ternyata harus belajar Chromebook. Tapi saya tuh sangat senang sekali ya, kita tuh tiap minggu bertemu silaturahim. Coba dikuatkan, kalau niatnya sudah lurus, pertemuan malam ini teh, teman-teman itu bukan hanya untuk urusan webinar Canva-nya dapat ilmu ini, ilmu itu. Saya pernah menyampaikan, mungkin ada yang sudah lihat konten saya di TikTok, belajar dari pensil ya. Belajar dari pensil, konten upacara saya kemarin sebagai pembina upacara. Ini sebenarnya sudah disampaikan banyak TikToker yang lain, cuma saya sampaikan ulang, reka ulang. Ada 4 yang harus diruncingkan. Yang pertama adalah fisik, ya. Yang kedua adalah otak, yang kedua adalah jiwa, dan yang keempat adalah mental. Apa ini hanya berlaku untuk peserta didik? Semua. Tidak ya. Semuanya kita juga harus berlaku, Bu Sabrina, betul. Jadi belajar itu ya kita harus terus dengan 6B itu. Semangatnya adalah belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Makanya harus dilakukan adalah fisiknya kita pertajam, sehat dulu. Sepakat ya, pintar tapi tidak sehat bagaimana? Tidak bagus kan ya? Nah, tapi kita ingin optimal bukan hanya sampai di titik sehat, teman-teman. Coba dari pagi sampai hari ini pasti luar biasa nih. Ini pasti luar biasa aktivitasnya sampai malam ini. Capek banget gitu. Ya, saya selalu gini ya, mengobati rasa capek, rasa lelah itu. Tadi Bu Neng, saya 6:30 masih di bis, Bu.
Pas Bu Neng kontak-kontak itu masih di Grab di motor gitu ya. Tapi saya yakin saya bisa menyelesaikan ini. Bu Neng nelpon beberapa kali, ini Kang gimana? Kok belum dibuka roomnya? Bu Mardiani udah masuk terus dikeluarin lagi karena error tadi handphone. Wah, banyak masalah. Ya udah, aset. Jangan defisit. Nah, yang harus dilakukan adalah semangatnya itu. Kita harus mengoptimalisasi energi itu bukan hanya urusan capek, lelah dan sebagainya. Betul, lelah, jangan menyerah, ubah jadi lillah biar berkah gitu kan. Nah, itu keren banget. Makanya kita butuh tidak hanya sehat, tapi kita butuh bugar. Ya, kalau sehat itu mungkin hanya di tataran permukaan gitu, tapi kalau bugar itu sampai ke jiwa. Ya, di dalam fisik yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, kurang lebih seperti itu. Diamini saja, kalau fisik kita sehat, jiwanya juga kuat. Fisik jasmani, sehat itu adalah ruhani. Keseimbangan keduanya menghasilkan lompatan yang luar biasa. Tapi tidak cukup, karena kita butuh apa? Kesehatan mental dan kesehatan pikiran. Makanya kata Ki Hajar, olah cipta, olah rasa, olah karsa, olahraga. Nah, semua itu diseimbangkan. Nah, sekarang catatan saya, Kang Erwin, setelah direfleksi, saya tuh jarang berolahraga. Makanya punten ya, ini teh cangkeng, tahu ini teman-teman cangkeng? Orang di luar Jawa Barat, pinggang itu aduh kerasa banget. Tadi di Novotel itu duduk, ya di bis duduk, di Grab duduk, ini lagi duduk. Kapan jalannya? Coba kita akan berikan hak tubuh kita untuk mendapatkan asupan nutrisi yang tepat. Ini yang saya sampaikan, 4 sehat, 5 sempurna, nutrisinya diperhatikan. Dan ketika fisiknya sudah diberikan nutrisi yang tepat, kita juga harus pastikan jiwa rohani kita juga mendapatkan asupan itu. Ya, dalam bentuk belajar malam ini bagian dari optimalisasi bagaimana rohani kita diisi. Ya, vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala-nya luar biasa, termasuk dalam proses pengisian otak kita dalam sensasi belajar malam ini juga tersaji. Oke, sedikit lagi. Nah, ini terkait Chromebook ya. Coach Stephen menyampaikan tentang ini. Kang Eru juga tadi mungkin sudah ya. Ada virus malware, laptopnya error, memorinya penuh. Nah, tapi kalau dengan menggunakan Chromebook itu kita tidak akan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini tidak kita alami gitu ya. Oke. Atau mungkin teman-teman pernah mengklik tidak sengaja gitu ya, icon tertentu dalam tayangan video gitu kan. Di YouTube diklik ternyata larinya ke sini. Menangkan ini masih mending ya. Bagaimana kalau konten-kontennya ternyata auranya aura pornografi gitu di sini. Ada video tayangan-tayangan yang seronok dan sebagainya. Makanya dengan penggunaan Chromebook dan akun Belajar ID, hal-hal itu bisa diminimalisir sehingga tidak akan muncul. Nah contoh seperti ini. Kalau kita, mohon maaf ini ditampilkan ya, nonton YouTube-nya langsung begitu sangat rentan muncul tayangan-tayangan yang tidak eye-catching yang dikonsumsi oleh peserta didik. Tapi kalau YouTube-nya itu kita insert ke mana? Ke Google Slide gitu ya, itu cenderung akan lebih aman. Jadi ini mungkin tadi sudah disampaikan, tapi intinya saya ingin menyampaikan pembelajaran bermakna itu satu kontekstual, kemudian selanjutnya adalah relevan, dan semoga ini nanti bisa teman-teman gunakan untuk menginspirasi kebaikan dengan penggunaan Chromebook. Jadi jangan berkilah, saya belum punya Chromebooknya. Nah, tentu teman-teman hari ini harus tetap mengoptimalisasi energi kita untuk belajar malam ini, mendapatkan informasinya saja dulu. Nanti kita bisa elaborasi lebih lanjut. Nah, terima kasih kepada Kang Erwin yang sudah menyampaikan sesi tentang Chromebook. Tapi yang paling penting bagi saya adalah hari ini kita bukan hanya bertransformasi digital, tapi kita juga bagaimana bisa bertransformasi mental. Nah, ini yang keren. Makanya Pak Presiden kita ada tagline apa? Revolusi mental. Jadi transformasi digital yang diimbangi dengan transformasi mental. Digitalnya keren melangit, jangan sampai mentalnya juga tidak keren. Nah, kita harus optimalisasi transformasi digital diimbangi dengan transformasi mental. Keren digitalnya, mentalnya juga akan aktual, sehingga para guru ini akan memiliki daya lenting yang luar biasa tatkala kita menghadapi kondisi para siswa hari ini yang luar biasa, kasus bullying ya, perundungan dan sebagainya di media sosial, kasus guru A, guru B yang melakukan ini dan sebagainya. Nah, yaudah kita jadikan cermin saja. Mungkin ada hal-hal yang kita belum ketahui sehingga keberpihakan kita tidak dinilai berpihak untuk peserta didik kita. Teman-teman, terima kasih, semangat terus untuk belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi, bergembira, dan menciptakan energi keberkahan bersama. Jangan pernah putus asa dan kemudian terlena, lantas kemudian tidak terus belajar.
Semoga di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita tetap hadir dengan membawa semangat keberkahan untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Dero, ilmunya sangat luar biasa. Marilah kita sama-sama menjadi infurna. Kena virus infurna. Oke. Terima kasih pada Bapak Ibu guru yang hadir malam ini. Selamat beristirahat. Jangan lupa olahraga, Kang. Siap. Terima kasih Pak Erwin. Belanja. Acara ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto ini. Semuanya. Dan kita lanjut ke seri ke-24 ya Bapak Ibu. Dulu lagi webinar kan beres. Terima kasih ilmunya. Jumpa Mardiani, Tati, Bu Siti, Bu Ike, Bu Luki. Terima kasih ilmunya. Oke, mantap. Ilmunya, sama lagi ilmunya. Saya izin pamit ya, teman-teman. Erwin, Mardiani. Ya, assalamualaikum. Ya, gini loh sebentar nyampe. Pas dulu orang. Udah saya ini ya, sudah saya rekamannya belum dimatikan, Bun. Oh ya, rekaman. Atur Pak Erwin ilmunya. Sama-sama Ibu, sukses selalu ya. Terima kasih. Alhamdulillah, Pak Erwin, Ya. Bu Neng, Mohon